Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online dalam nama Yesus. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku disembuhkan. Dalam nama Yesus, ku dibebaskan. Dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Kekuatanku
Tiba waktunya untuk kita merenungkan kebenaran firman. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami dalam roh-Mu mengerti kebenaran-kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masuk kitab yang baru, kitab Yehezkiel. Kita baca pasal pertama, ayat 1 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu disekelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di sebelah belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyambung. Makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat sungguh di atas tanah, di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu pun turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, dan roda-roda sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk itu ada menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti habrur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka.
Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasana mengkilat dan seperti api yang ditudungi di sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang kelihatan pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Bapak Ibu, kitab Yehezkiel dibuka dengan kisah Yehezkiel sebagai imam Tuhan menerima panggilan dari Tuhan saat berada di tepi sungai Kebar di negeri orang Kasdim. Imam Yehezkiel bersama raja dan para pembesar, juga para pemimpin Israel harus meninggalkan bait Allahnya, terusir dari Yerusalem. Mereka berada di situasi tanpa pengharapan di tanah pembuangan. Di tengah situasi itu, Yehezkiel dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 5 bulan yang keempat tahun ke-30. Kalau dihitung merupakan tahun ke-5 pembuangan Raja Yoyakin, yaitu sekitar tahun 592 sebelum Masehi. Panggilan Allah terhadapnya dinyatakan melalui kuasa Allah yang meliputinya dan penglihatan berupa angin badai dan keempat makhluk surgawi yang menyerupai manusia. Keempat makhluk surgawi ini mengikuti arah roh kemana roh pergi. Roh itu adalah roh Allah. Selain daripada itu, Imam Yehezkiel juga melihat bara api yang menyala-nyala dan roda-roda yang berjalan di samping mengikuti keempat makhluk surgawi itu. Di atas cakrawala itu ada tahta yang diduduki oleh seorang, yaitu Tuhan Yesus yang bersinar menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan ini membuat Yehezkiel tersujud dan mendengarkan suaranya. Bapak Ibu, apa makna dari penglihatan ini? Bapak Ibu, Allah tahu bahwa umat dan hambanya sedang dalam kelemahan dan keputusasaan di negeri pembuangan. Meski pembuangan itu merupakan akibat pelanggaran mereka, Allah tetap hadir, datang membangkitkan hamba dan umatnya untuk kembali bersandar kepadanya. Penglihatan itu menjadi pengharapan akan pemulihan yang Allah akan kerjakan bagi umatnya. Sebelum memerintahkan Imam Yehezkiel untuk membimbing umatnya, Allah lebih dahulu memberi penglihatan akan kemuliaannya. Keempat makhluk surgawi yang berterbangan memberi makna bahwa seperti mereka lah orang-orang yang akan menghuni surga bersama-sama dengan Allah. Saya setuju dengan banyak penafsir yang menggambarkan keempat makhluk itu mewakili Injil, di mana rupa-rupanya, wajah-wajahnya menunjukkan kekasan dari keempat Injil Kristus. Sebagaimana Kristus dalam Injil-Injilnya difirmankan, Injil Matius menekankan Kristus sebagai Raja, disimbolkan sebagai singa Yehuda. Injil Markus menekankan Kristus sebagai hamba, dilambangkan dengan lembu. Injil Lukas
menekankan Kristus sebagai anak manusia, digambarkan anak manusia atau manusia. Dan Injil Yohanes menekankan Kristus sebagai Tuhan, dalam keilahiannya digambarkan burung Raja Wali yang terus terbang naik tinggi. Demikian wajah keempat makhluk surgawi itu menggambarkan Injil Kristus. Saya yakin bukan satu kebetulan, dan saya sendiri memaknai bahwa hanya mereka yang serupa dengan Kristus yang akan bersama-sama masuk surga, berdiam di rumah Bapa. Maka pembukaan kitab Yeskiel memberi nubuatan bagi saya secara pribadi, secara mesianik, bahwa pemulihan Israel sempurna adalah melalui Injil Kristus dan karya penebusan Kristus, di mana membuat setiap umatnya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima karya penebusan, diubahkan, dikuduskan, hidupnya dikaryakan oleh Roh Kudus makin serupa dengan Kristus, sampai Kristus datang kedua kali menjemput gerejanya sebagai umat yang kudus, yang serupa dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman pagi hari ini memotivasi setiap kita juga yang masih ada di dalam dunia ini. Mungkin kita tidak bergumul seperti bangsa Israel di pembuangan, tapi kita masih ada di dunia yang tidak lepas dari derita dan kesukaran. Tapi kita mau tetap teguh dalam pengharapan di dalam Kristus. Untuk satu masa Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, kita disempurnakan semuanya. Bertumbuh setiap hari dalam pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Bertumbuh makin hari makin serupa Kristus. Karena yang serupa Kristuslah yang akan menghuni surga sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat dan mengawali pembacaan kitab Yeskiel. Kami menerima pemahaman akan penglihatan Imam Yeskiel tentang surga dan kemuliaannya yang menjadi pengharapan orang percaya, umat Tuhan sampai akhir zaman. Hanya mereka yang memiliki karakter makhluk-makhluk surgawi yang akan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga nantinya. Ini semua memotivasi kami makin hari makin setia dalam pengikutan kami kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Allah Roh Kudus, teguhkan kebenaran firman-Mu, nyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, Bapak Ibu. Jangan lupa nanti malam kita berkumpul dalam menara doa spesial sekolah pelayanan modul menyiapkan dan menyampaikan khotbah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam. Shalom.